Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam acara saling mengingatkan akan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Surat Al-Mutaffifin ayat 34 sampai 36. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti, di akhirat, ketika orang-orang yang beriman masuk surga dan orang-orang yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu mentertawakan mereka. Alal araiki yanzurun. Mereka orang-orang beriman itu berada duduk di atas kursi-kursi yang empuk sebagai pelaminan yang indah yang terbuat daripada emas yang dihias dengan intan permata. Maka mereka menikmati daripada orang-orang yang ada di neraka, melihat daripada siksaan-siksaan mereka. Yang mereka itu waktu di dunia juga mentertawakan kita. Ketika kita berangkat sholat berjamaah ke masjid, mereka mentertawakan kita, mengolok-olok kita. Itu orang-orang tiap hari bersolat 5 waktu, bolak-balik dari rumah ke masjid, namun tetap aja keadaan miskin-miskin aja. Masih mendingan saya yang gak sholat. Masih mendingan waktunya digunakan untuk cari duit supaya kita jadi orang kaya. Mereka mentertawakan kita waktu di dunia. Ketika kita melaksanakan puasa, mereka pun juga mengolok-olok kita. Kasihan deh orang-orang itu Islam ya. Dari pagi sampai sore perutnya keruyukan, lapar pengen makan, tenggorokannya haus, nelan ludah aja bisanya. Kasihan deh lu. Coba kalau nggak puasa kamu kerja, ya ngangkut apa ngangkut apa, maka bisa tuh ya. Subhanallah. Jadi orang kaya, duitnya banyak. Tapi orang-orang yang lagi puasa, pada di masjid aja, pada baca Quran melulu, ngapain? Tetap aja miskin-miskin juga. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti orang-orang beriman gantian akan mentertawakan mereka. Tuh ditulis dalam Al-Quran, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman nanti dimasukkan ke dalam surga dan melihat itu keadaan orang-orang yang di neraka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, disiksa berbagai macam siksaan. Allahu Akbar. Satu kisah, orang yang di neraka, maka Allah datang kepada mereka. Allah katakan, "Woi, kamu yang ada di neraka, keluar kamu." Maka pintu itu terbuka. Begitu rame-rame dia berlari-lari mendekati pintu gerbang daripada neraka yang terbuka lebar. Maka tetapi setelah dia mendekati daripada pintu itu, maka pintu itu tertutup rapatnya dan tidak bisa keluar dari situ.
Kemudian dia balik ke tempatnya masing-masing dengan kecewa, menangis lagi. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka orang-orang yang beriman mentertawakan daripada orang-orang kafir. Gantian, waktu di dunia dia mentertawakan kita, nanti di akhirat kita akan mentertawakan mereka. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu akan mendapatkan balasannya, mendapat ganjarannya, mendapat siksaan daripada apa yang mereka waktu di dunia kerjakan. Subhanallah. Kehidupannya sementara saja, paling-paling 60 tahun, 70 tahun, udah selesai. Tapi di akhirat sengsaranya selama-lamanya. Ya, finnari jahannama khalidina fiha. Mereka berada di dalam jahannam selama-lamanya. Tidak akan dapat lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugilah mereka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bagaimana supaya menjadi orang yang bahagia. Bahagia dunia akhirat, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu ada pada orang yang beriman. Mereka itu bahagianya semu, walaupun mereka orang kaya, walaupun mereka itu segala macamnya punya, kendaraan punya, rumah tingkat punya, pokoknya segala-galanya ada. Tetapi kebahagiaan mereka itu sebenarnya semu. Keadaan yang sementara kebahagiaannya, tapi orang beriman dengan baca Quran, hatinya tenang, dengan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada kelapangan hati. Dengan puasa, badannya sehat. Subhanallah, masuk daripada meninggal dunia, masuk surga dengan membawa amal-amal yang banyak, dengan membawa iman. Maka Nabi SAW sabdakan, alamatus syaqawah, tanda-tanda ciri daripada orang-orang yang bakal mendapat celaka, mendapat sengsara, yaitu ada 4. Arbaatun, ada 4. Yang pertama adalah orang yang bakal celaka, nisyanud dunubi al-madiyah, melupakan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan sama dia. Padahal wahia mahfudhatun indallahi. Padahal yang namanya dosa itu sudah dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, tersimpan rapi, ya. Tidak mungkin akan terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa zikrud dunubi, mengingat dosa-dosanya yang telah dilakukan, walaupun dosa itu kecil, tapi senantiasa ingat terus dengan dosa. Supaya apa ingat terus dengan dosa? Supaya jangan kembali lagi mengulangi daripada dosa yang telah kita lakukan. Itu bakal bahagia. Tapi seorang sengsara, orang celaka itu adalah orang yang melupakan dosa yang telah dilakukan. Ciri yang kedua, orang yang bakal celaka yang kedua adalah zikrul hasanati al-madiyah, mengingat-ingat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Yang telah dilakukannya diingat-ingat dari kebaikan, walaupun kebaikannya kecil, cuma sedikit. Ya, ketika melihat musola, ketika melihat masjid, pernah menyumbang walaupun cuma berapa ratus ribu, tetapi diingat-ingat terus sama tetangganya yang sebelahnya, kiri kanannya bercerita, itu saya alhamdulillah waktu masjid atau musola itu dibangun, saya ikut nyumbang, tuh alhamdulillah. Padahal nyumbangnya nggak seberapa, tapi diingat-ingat terus sumbangannya. Perkara kebaikan mestinya harus dilupakan. Itu tanda orang yang bakal bahagia. Orang yang bakal selamat, yakni senantiasa nisyanul hasanati al-madiyah, melupakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu la adri, tidak kita ketahui, ya. Wala yadri aqribun ubilat amruddat, bahwa kebaikan itu kebaikan kita yang lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka jangan menceritakan kebaikan daripada amal-amal kita terus, karena belum tentu amal yang kita lakukan dari kebaikan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka harus dilupakan kebaikan itu. Supaya apa? Supaya kita terus mau berbuat kebaikan lagi, mau ibadah lagi, mau sholat lagi, mau puasa lagi, mau zikir lagi, mau baca Quran dan lain-lainnya daripada kebaikan-kebaikan itu. Tetapi setelah kita melakukan kebaikan, maka kebaikan harus dilupakan. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wan nadru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang bakal celaka, tidak selamat itu adalah orang yang ketika melihat orang lain yang lebih tinggi daripada perkara dunianya. Ada orang kaya, kita orangnya miskin, tapi melihatnya yang kaya. Nah, orang yang bakal selamat itu adalah orang yang ketiga melihat saudara kita perkara dunianya itu lebih tinggi, yaitu kepada saudara kita yang perkara dunianya lebih rendah daripada kita. Ketika kita sudah dikasih mobil sama Allah, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya telah diberikan mobil, tetangga saya baru diberi motor. Tetangga yang diberi motor pun juga mesti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dikasih motor baru, ya, cash harganya, subhanallah. Tetangga kita baru dikasih sepeda, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Yang punya sepeda pun juga mesti bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya baru dikasih sepeda, tetangga saya masih jalan kaki. Yang jalan kaki pun juga demikian, mesti bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan jalan. Tetangga saya itu kakinya diamputasi, subhanallah ya. Tuh, yang diamputasi pun juga mesti harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi hidup untuk beramal lagi kebaikan kepadamu ya Allah. Ya kan? Subhanallah. Tetangga saya tuh meninggal diumumin di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Yang keempat, tanda daripada orang yang bakal celaka yaitu wan nadru ila man dunahu fid dini. Orang yang melihat kepada perkara agama, kepada saudaranya melihat agamanya yang lebih rendah, itu celaka itu. Ya. Kalau ada orang yang agamanya rendah daripada kita, mesti kita ya harus merasa lebih tinggi kita agamanya ya. Kita melihat kepada orang yang lebih tinggi agamanya. Kalau kita melihat kiai, masya Allah, kiai ceramahnya bagus banget. Saya itu iri kepada mereka itu, kepada yang seperti itu. Melihat orang yang agamanya lebih tinggi daripada kita, kita mesti ada rasa iri kepada mereka. Itu boleh. Ya, ada kiai kayak seperti Kiai Abdus Somad, ya, ceramahnya berapi-api. Yang berapi-api itu malah dituduh yaitu apa? Penceramah yang radikal. Subhanallah. Gimana itu otaknya orang ya? Subhanallah. Kita disuruh Nabi, disuruh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang yang lebih tinggi agamanya, kita mesti harus ada rasa keinginan, rasa iri, pengen seperti itu. Pengen seperti orang yang hafid Quran, pengen yang seperti orang yang membaca Quran suaranya bagus, pengen seperti itu. Jangan melihat yang lebih rendah. Ya, melihatnya tenang aja dah, walaupun saya bodoh juga masih ada yang lebih bodoh daripada kita. Nah, itu celaka. Tapi orang yang bahagia, yang bakal selamat itu melihat kepada saudara kita yang lebih tinggi agamanya. Tuh, itu bakal selamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa, Bani Israel, seorang pemuda, ya, ketika dia rajin ibadah, malamnya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika siangnya dihabiskan untuk daripada menjajakan dagangannya. Dia seorang tukang roti. Maka ketika mengidarkan atau menawarkan rotinya, sampailah di satu rumah orang kaya. Ya, kebetulan suaminya lagi nggak ada di rumah. Ketika ditawarkan, ada istrinya. Istrinya itu tertarik kepada tukang roti itu karena tukang roti itu ganteng. Ya, maka disuruh masuk. Maka dirayunya untuk melayaninya. Nanti dikasih ya rotinya diborong. Kemudian dikasih uang yang banyak. Apalah maunya pokoknya. Yang penting mau melayani dia. Ya, maka tukang roti itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dirayunya. Tapi karena kuncinya, pintunya dikunci sehingga dia nggak bisa keluar. Tapi dia mau minta satu permintaan. Wahai Tuan Putri,
aku perkenankan sebelum melakukan itu untuk berwudu dan mau sholat 2 rakaat. Maka dia setelah wudu sholatnya di atas lotengnya, di atas tingkatnya, nggak tahu tingkat berapa. Setelah dia sholat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah keimananku dirusak dengan perkara-perkara yang maksiat, yang tidak diridhoi oleh Engkau ya Allah. Maka selamatkanlah aku ya Allah. Maka dia setelah melaksanakan sholat 2 rakaat berdoa, kemudian dia loncat daripada rumahnya yang begitu tinggi, ya entah dari berapa tingkat itu. Maka begitu loncat karena dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril untuk menyelamatkan dia. Maka dia meloncat dari atas seakan-akan dia burung yang sedang terbang. Maka sampai di bawah ditangkaplah oleh Jibril alaihissalam, kemudian dia selamat. Karena tidak boleh orang meninggal dengan cara bunuh diri. Maka dia dalam keadaan selamat, bebas daripada rayuan seorang wanita yang begitu cantik dan tapi birahinya begitu menggoda, sehingga dia menutup pintunya dan nggak bisa keluar. Akhirnya dia lompat dari atas lotengnya, dari atas tingkatnya, namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada. Sebelum ditutup, yuk kita mari sama-sama bersyair lagi supaya kita bahagia dunia akhirat. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan menjadikan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.